Boro-boro yang baru satu kali, sudah berulang kali saja melihat Ka'bah, memeluk, mencium Ka'bah, nangis itu tumpah. Sujud di Hijri Ismail, nangis itu. Dekat dengan makam Rasulullah, lisannya mengucapkan begini, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Hatinya penuh dengan kerinduan. Ini manusia sosok yang agung, yang dimuliakan, yang setiap tahiyat akhir selalu dipuja dan dipuji. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata tiba-tiba kita berada di samping makamnya, berziarah dekat makamnya di Madinatul Munawwarah. Ini air mata tumpah karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk, Allah menyebutkan tanda-tanda orang yang takut itu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang rasa takut kepada Rabbnya terhadap hal yang gaib, tentang dosanya, tentang azab, tentang neraka, tentang hal-hal yang mengancam dirinya nanti di yaumil hisab, sehingga menumpahkan air mata karena sebab ketakutannya, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, terus dengan alasan apa air mata itu bisa tumpah? Pertama, boleh jadi dengan beberapa sebab. Pertama, sebab karena mahabbah, karena cinta. Yang kedua, karena sebab takut. Yang ketiga, karena sebab harapan atau roja. Yang keempat, karena sebab rindu. Air mata ini bisa tumpah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan pendosa, dia bukan ahli maksiat, dia pun bukan orang jahat. Tapi pada saat dia mendengar kalamullah, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Boleh jadi ini karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa Allah hadir dalam dirinya dan keriduannya itu membuncah, lalu air matanya tumpah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah ini bisa mendorong seseorang bisa nangis di hadapan Allah. Mahabbah dan cinta ini bisa menumpahkan air mata. Dan mungkin air mata seperti inilah yang membuat para malaikat cemburu kepada pemilik mata yang tumpah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Robi'atul Adawiyah, seorang sufi dari kalangan perempuan. Tiada henti dia menangisi dirinya. 1 menit saja dia tidak ingat kepada Allah, dia merasa dirinya sudah jauh dan ditinggalkan oleh Allah, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Nawas merasa sedih ketika dirinya tidak merasa dekat dengan Allah, sehingga syair-syairnya populer di kalangan orang-orang sepuh kita yang senantiasa dibaca sehabis sholat Jumat. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Kalimat ini diulang-ulang. Kenapa? Karena faktor kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah saat kita beribadah pernah tumpah air mata karena mahabbah kepada Allah? Karena cinta kepada Allah. Mungkin level ini termasuk level orang-orang yang arifin, orang-orang yang sudah muhibbin, para pecinta sejati yang cintanya murni dan tidak terkontaminasi oleh cinta dunia. Inilah cintanya orang-orang yang ahli munajat kepada Allah. Yang kedua, tumpah karena khauf, rasa takut. Takut azab, takut neraka, takut siksa. Di mana para ulama menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan satu saja meninggalkan 1 kali sholat yang kita tinggalkan, maka azabnya di yaumil akhir nanti adalah 1000 tahun. Tak terbayang berapa ratus sholat yang kita tinggalkan. Di usia remaja yang masih sering lupa dan lalai.
di usia remaja yang masih sering main dan mengabaikan perintah Allah. Seringkali subuh kita kesiangan, zuhur dalam keadaan tidak kita lakukan, asar lalu kita mengingat, mereview masa lalu, berapa rakaat sholat yang tertinggal, lalu kita merasa khawatir, takut di hadapan Allah karena sholat itu akan menjadi azab yang begitu lama menimpa kepada kita. Orang ini nangis di hadapan Allah. Ada sholat yang rakaat-rakaatnya kita hadapkan kepada Allah, tapi hatinya kepada manusia. Jadi air mata takut ini karena dia tahu azab itu pasti. Air mata ini tumpah karena dia takut dengan beratnya azab neraka. Dulu kan ada tulisan-tulisan yang beredar di Pacebok. Pacebok atau Facebook? Ya di Pacebok lah. Gitu ya. Jika surga dipenuhi dengan orang radikal, maka izinkan aku di neraka bersama orang-orang yang Bhinneka Tunggal Ika. Padahal minum kopi panas saja masih ditiup. Sudah sombong mau bersama di neraka. Jadi orang-orang seperti inilah yang ilahilas turil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa inna taghafilu dzanbil azimi. Takut azab itu menghampiri kita. Takut hidup ini tidak berkah karena kita masih melawan orang tua. Takut Allah itu tidak ridho kepada kita karena limpahan harta yang kita miliki. Tingginya jabatan yang kita miliki menjadi nol di hadapan Allah ketika Allah tidak ridho. Dan Allah menjadi tidak ridho karena orang tua kita tidak ridho. Nangis air mata kita karena khawatir ada hati yang terluka dari orang tua kita. Nangis hati kita karena ada sholat yang sering kita tinggalkan. Ini air mata tumpah karena khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya turun setiap hari sementara kita naik menjadi orang pendosa. Lalai terhadap Allah, marah terhadap takdir yang menimpa dirinya, selalu suuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis ini adalah nangis karena khauf minallah, takut kepada Allah. Jika tadi tangisannya karena cinta, kalau golongan orang yang muhibbin, orang para pecinta sejati kepada Allah, mungkin saja dari kalangan siddiqin, dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang salih, maka mudah-mudahan kita berada di level yang kedua, nangis di hadapan Allah karena takut azab itu menimpa kepada kita. Bayangkan Pak, bayangkan teman-teman sekalian, satu sholat azabnya 1000 tahun yang kita tinggalkan. Dicek berapa sholat yang tertinggal. Jujur, tidak ada yang remaja sejak lahir betul-betul menjaga sholatnya, menjaga kebaikannya kepada Allah. Kita digugah hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah balik, setelah dewasa, setelah usia kita ada di usia 17, 18, 21, dan itu pun ketika kita sudah mulai berpikir dan bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Di usia balik kita 15, 16, 17 itu adalah puncak-puncaknya kelalaian kita kepada Allah, banyak sholat yang tertinggal. Ingat di masa lalu sholat kita malah nongkrong, subuh kita malah habis di tempat hiburan. Ini adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama pernah memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Inni akhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka wa akhafu man yakhafu minka. Ya Allah,
aku takut kepadamu. Ya Allah, aku takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Ya Allah, aku takut kepada orang yang takut kepadamu. Takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena jika Allah sudah murka, tidak ada satupun letak dunia yang bisa membahagiakan. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan donka. Barang siapa yang berpaling daripadaku, fa innahu, karena sesungguhnya orang itu ma'isatan donka, hidup penuh kesempitan. Allah angkat derajat dunianya, Allah sempitkan hatinya, lalu dia menjadi budak dunia yang tidak pernah dipuaskan dengan rizki dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak pernah puas. Allahumma inni akhafu minka, aku takut kepadamu. Wa akhafu man la yakhafu minka, dan aku takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Orang yang tidak takut kepada Allah cenderung melanggar seluruh peraturan Allah, cenderung tidak takut kepada Allah, melanggar. Orang yang tidak takut hukuman, maka dia akan cenderung melanggar. Maka kita takut kepada Allah. Takut juga kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Kebawa sial kalau kita bergaul dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Di lingkungan ada seorang pezina. Dia melakukan zinahnya dengan penuh kemaksiatannya. Dia tidak pernah takut kepada Allah. Allah kalau sudah menurunkan azab kepada lingkungan itu tanpa pandang bulu, siapapun yang taat kena, yang maksiat kena, semuanya kena. Sampai Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jika orang yang maksiat engkau azab, aku bisa terima. Tapi orang-orang yang taat kena engkau azab juga. Aku tidak tahu bagaimana cara engkau memilih mereka. Kamu ingin tahu wahai Musa? Kamu ingin tahu wahai Musa tentang bagaimana caraku memberikan hukuman kepada mereka? Ya Allah, naik ke sebuah gunung. Di gunung Tursina itu ada satu pohon. Naiklah ke pohon itu. Ketika naik ke pohon itu, maka beliau naik ke pohon itu, ternyata di atas itu banyak semut. Dan semut itu menggerubuti tubuhnya. Lalu semua semut yang ada di tubuhnya langsung diusir, ditepak, dikeluarin. Langsung ada suara, wahai Musa, tidak semua semut menggigitmu, maka usirlah yang hanya menggigitmu. Itulah caranya. Kenapa Allah ketika menurunkan azab karena kemurkaan seseorang, karena maksiat seseorang, ahli taat pun ke bawah-bawah. Tapi kadarnya bukan azab. Mungkin dari Allah adalah pengurang dosa dari musibah yang menimpa dirinya. Maka takutlah kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ayo kita koreksi. Tadi imam kita membaca, Iqra kitabaka kafa binafsika, bacalah kitabmu maka sempurna bagimu. Korek-korek tuh salat kita dengan Allah. Korek-korek tuh masa lalu. Lisan ini mungkin langsung sering mengatakan kalimat yang menyakiti orang tua, menyakiti saudara, menyakiti teman. Kadang bercanda, tapi candaan itu melukai seseorang. Tidak ada orang yang merasa sakit dan kita tidak menyadarinya. Tapi diam-diam orang itu sakit hati dengan gunjingan kita, dengan candaan kita. Dan itu mungkin bisa menjadi penghalang. Ya Allah, berapa orang yang tersakiti dengan lisan ini. Karena lisan itu seperti peluru. Ketika dia keluar tidak bisa dibelokkan. Dia akan menghantam siapa aja yang di depan. Dia akan melukai siapa aja yang di depan. Tidak bisa ditangkap, tidak bisa dibelokkan. Ketika ucapannya keluar, maka dia akan menerjang siapa saja yang ada di depannya. Berapa orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Takut Allah mengambil amal baik kita di hadapannya. Karena banyak orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Lalu kita menangis kepada Allah. Ya Rabb, ampuni dosa lisan ini. Ampuni pula orang-orang yang pernah tersakiti dengan tindakan dan ucapan ini. Ampuni jika hati orang tua kami terluka dengan ucapan ini. Pernah membentak di usia dulu, pulang sekolah membanting pintu, memarahi mereka, memaksa, bahkan mengambil uang tanpa sepengetahuan orang tua kami. Ya Rabb,
Mungkin saja dia mendapatkan rasa malu karena uang itu seharusnya dibayarkan ke warung yang ia hutangi, tapi dia mendapatkan rasa malu itu, uangnya diambil oleh kita. Maka ingat-ingat, nggak ada anak yang bebas dosa dengan orang tuanya, kecuali anak setelah terlahir sementara orang tuanya langsung wafat. Maka yang kedua, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tangis karena rindu. Rindu ini seperti menangis di depan Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, tumpah air mata. Bertahun-tahun mustaqbilal Ka'bati, menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Rindu sekali ingin ketemu dengan Rabb. Rindu sekali ingin melihat Ka'bah. Begitu melihat baru halaman Masjidil Haram saja, nampak Ka'bah itu, tumpah air mata. Ini air mata tumpah karena kerinduan, dan orang yang merindukan ketemu dengan dirindukannya, maka tumpahlah air mata itu. Suami istri berpisah beberapa lama, 1, 2, 3 bulan, karena harus menunaikan tugas. Sangat rindu sekali. Istri menahan rindu, suami menahan rindu. Begitu ketemu, tumpahlah air mata. Air mata ini tumpah karena kerinduan. Mungkin suatu saat, mudah-mudahan kita bisa merasakan air mata itu tumpah karena kerinduan ingin dipanggil ke tanah suci. Mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu kita bergetar sampai nangis air mata kita, tidak terasa. Itu kerinduan karena kita ingin ketemu. Air mata tumpah karena kerinduan kepada Allah. Dan rata-rata orang-orang yang datang ke Ka'bah itu bakia, nangis. Bibak kata mubarakan. Mekah itu kan awal katanya dari baka. Baka itu nangis. Nangis itu tumpah. Boro-boro yang baru 1 kali, sudah berulang kali saja melihat Ka'bah, memeluk, mencium Ka'bah, nangis itu tumpah. Sujud di Hijri Ismail, nangis itu. Dekat dengan makam Rasulullah, mengucapkan kalimat ini, batinnya, lisannya mengucapkan begini, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Hatinya penuh dengan kerinduan. Ini manusia sosok yang agung, yang dimuliakan, yang setiap tahiyat akhir selalu dipuja dan dipuji. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata tiba-tiba kita berada di samping makamnya, berziarah dekat makamnya di Madinatul Munawwarah. Ini air mata tumpah karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi takut karena ada kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita tumpah air mata itu karena kerinduan. Ayo teman-teman sekalian, orang yang dalam hatinya ingin sekali ke Baitullah dipanggil oleh Allah. Orang yang dalam hatinya sangat terbayang, ingin sekali, mimpi bahkan ingin sekali berangkat ke sana, insya Allah ketika ada getaran jiwa rindu kepada Allah dan kepada Baitullah, maka biasanya Allah akan mudahkan dia bertemu dengan yang ia rindukan.